yang hepatosit yang ini. Ya. Kalau yang ini yang sinusoid, ya. Sinusoid yang kelihatan, ya anggaplah putih-putih ini. Kelihatan celah-celah ini. Ini sinusoid, ya. Boleh paham sampai ini? Sini. Oke. Nah, ini vena juga, vena hepatika ini ya. Karena ini sudah bukan, ini harus dibedakan, ini sudah di porta ya, porta hepatis ini ya. Bukan vena centralis lagi ya. Kalau vena centralis strukturnya hanya karena vena saja di tengah-tengah itu. Kalau ini ada di antara lobulus, di lobulus mesudut dia ini interlobularis ya. Ini sudah di struktur di interlobularis. Jadi ada lobulus satu dengan lobulus satu, dari pertemuan ada 3 lobulus, dari pertigaan situ ini dia ya, porta hepatis yang tentu ada arteri hepatika, vena hepatika dan ductus hepatis ya. Jadi ada ductus, arteri, vena. Di situ ada struktur 3 itu ya, di porta hepatis. Nanti kalau di kuliah nanti ada tuh struktur lobulus, ada jenis ada yang rapaport, ada yang nanti itu di teori kamu nanti. Nah, kalau ini juga itu, yang ini yang porta hepatis ya. Jadi strukturnya ada arteri, vena, dan ductus ya. Ini 3 struktur ini dan ini. Ini ada di luar dari lobulus ya. Struktur ini di luar dari lobulus. Jadi lobulus. Nah, kalau mau lihat ini keramik ini, ya. Anggap ini yang lobulus. Jadi segi 4 ini anggap lobulus ya. Satu lobulus. Ini posisi ini ada di sini. Ada di luar, di sudut. Ya, di antara lobulus. Boleh? Tapi biasa kalau di lobulus satu begini, dia tidak di perempatan begini, dia biasa di pertigaan, gitu ya. Karena nanti orang lihat sebentar di kuliah, dia ada di 3 lobulus, dia di tengah situ. Dan ada 3 lobulus begitu, dia bisa di tengah. Karena nanti sebentar di kuliah kita melihat ada struktur yang lobulus itu. Tapi itu nanti teori. Ini kan kita bicara praktikum ya. Jadi itu ya. Jadi ada lobulus dia di interlobularis. Jadi di posisi luar. Jadi ada arteri hepatika, vena hepatika beda ya, vena centralis dan vena hepatika ya. Vena hepatika di luar, vena centralis yang di dalam lobulus ya. Satu lobulus yang pusatnya itu vena centralis ya. Yang dialiri oleh sinusoid. Sinusoid bermuara semua ke vena centralis, kemudian dialirkan terus. Nah ini vena hepatika dan arteri hepatika biasanya kan arteri vena berjalan bersama. Kemudian ini ada ductus dari glider lymph ya. Ya ini mirip saja, cuma perbedaan pulasan, tapi ini ya yang preparatif itu kita foto-foto saja. Kemudian saya kira itu saja dulu tentang hepar ya, karena memang hepar ya cuma itu. Kalau anatominya kan nanti di gambaran anatomi ya, kita menguraikan tentang histologinya ya. Histologinya yaitu cuma lobulus itu yang akan kita pelajari, kemudian sekitarnya di antara lobulus yang ada tadi yang porta hepatis yang ada 3 struktur itu ya, arteri vena dan ductus hepatika ya. Sekarang pankreas. Pankreas itu adalah satu organ, sama kalau anatomi nanti pelajari anatomi lagi. Saya langsung saja di gambaran histologinya ya. Dia berupa organ eksokrin dan endokrin. Ya.
Lalu organ eksokrinnya terdiri dari asinus. Ya ini ya. Ini di luar. Nah, ini yang endokrinnya ini. Ya. Kali ini eksokrinnya. Pokoknya di luar dari ini eksokrin semua ini ya. Bagian eksokrin. Berbeda dengan hepar, karena hepar kan ada dua lobus loh, bilo. Kalau ini pankreasnya tidak, jadi satu saja, sehingga ya dia lobus saja, dianggap lobus pankreas ya. Nah, jadi ini adalah asinus dari eksokrin, kelenjar eksokrin. Jadi pankreas itu ada eksokrin, ada endokrin. Ini yang eksokrinnya. Berbeda eksokrin dan endokrin pada yang tahu? Kalau eksokrin apa, endokrin apa maksudnya? Ada yang tahu eksokrin dan endokrin? Kalau eksokrin apa? Ada yang tahu? Kalau endokrin apa? Perbedaan eksokrin dan endokrin apa? Ada yang tahu? Ada yang kira-kira baca-baca dulu sedikit baru datang mendengar. Ya, eksokrin itu ekso, ada saluran keluar. Kalau endokrinnya tidak ada saluran keluar. Jadi di sini tidak ada ductus. Jenis tubulo alveolar. Kalau ini kan tubulo alveolar toh. Tubulo alveolar. Maksudnya tubulo alveolar berbentuk tubulus di ujung sampai dengan alveoli. Sebelah. Oh, belum dekat. Belum direspirasi, belum dekat. Nah, nanti direspirasikan ada alveoli, bentuk alveolar, aduh, bagaimana mau terangkan ini? Alveolus. Apa yang kamu sini? Contoh. Sampai ada tabung, kita kok ada bulat di bawah begini, toh? Dia ini ke atas, gitu. Yang tubulus itu yang sama dengan saluran tre bagian lurus, ya, tubulus. Ada lumen di tengah. Alveolar itu babulat di bawah. Sampai pegang anggur dan gitu. Anggur ada berbulat-bulat toh. Nah, itu DP alveolus itu. Anggap begitu. Anggap coba gitu ya. Kamu supaya menilai bayang bagaimana alveolar. Kalau DP tre itu tubulo. Jadi tubulo alveolar, ya. Jadi begini kok alveolar di bawah bulat. Nah, itu. Sehingga sebentar ada sentroasinar, begitu ya, ada sel-sel sentroasinar. Saya pada nama sentro, bukan sentro yang setutu di Mantos ya. Ini sentroasinar maksudnya pusat. Di tengah asinus itu ada sel di situ, di tengah ya, sehingga sentroasinar nama ya. Nah, itu dia ada saluran keluar. Itu tubulus itu saluran keluarnya, ya. Tapi kalau yang endokrin tidak memiliki saluran keluar, baru namanya endokrin. Jadi khas dia hormon atau sekret dari yang disekresikan oleh bagian endokrin ini tidak disalurkan keluar melalui saluran, tetapi dibawa melalui pembuluh darah, ya. Jadi dia langsung keluar masuk di pembuluh darah dan dibawa untuk organ mungkin sasaran yang jauh dari tempatnya. Begitu, itu endokrin namanya. Jadi dia menghasilkan sesuatu, kemudian membawanya. Biasanya itu hormon ya. Misalnya contoh, hipofisis hypothalamus memproduksikan oksitosin, ya? Dia kan oksitosin itu kan tidak berfungsi di
di kepala, di otak. Dia berfungsinya ke payudara, ke uterus, begitu ya? Dia bekerjanya di jauh dari yang dia produksi. Yo. Jadi dia membawa hasil sekresinya ke tempat yang jauhnya untuk bekerja. Saya oksitosin, kemudian dia bawa ke situ menghasilkan kontraksi. Jadi kontraksi uterus, kontraksi ductus, ductus lactiferus di payudara sehingga terjadi pengeluaran susu. Kemudian juga dia berkontraksi di uterus menyebabkan bayi keluar, karena kan tidak ada kontraksi kan pada yang tidak ada yang memaksa keluar ya. Jadi harus ada itu hormon-hormon itu yang diproduksi untuk melakukan kontraksi otot-otot yang ada di uterus atau ada di ductus lactiferus untuk mengeluarkan baik susu atau melahirkan bayi. Itu fungsi-fungsi. Tapi produksinya di mana? Dari posisi hypothalamus tuh. Gitu. Jadi itu manusia endokrin, sehingga